Selamat pagi semuanya. Mengawali pagi ini, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan ya. Kita mau devosi bersama. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita siapkan gitu ya, hati dan juga pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan Alkitab gitu ya, untuk kamu bisa membaca firman Tuhan, dan juga pastikan kamu sudah duduk dalam posisi yang nyaman sehingga kamu bisa fokus saat merenungkan firman Tuhan pagi ini. Nah, kalau sudah siap semuanya, sekarang saatnya kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya menyiapkan hati kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Ayo semuanya dilipat tangannya, tutup mata. Sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Bantu kami supaya kami fokus saat mendengarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa mengerti, bahkan Tuhan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, nah sekarang ya, mari sama-sama ya kita buka bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15 gitu ya. Sekali lagi Bu Vero katakan, terdapat dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Nah, pada hari ini Bu Vero akan bacakan ayatnya yang ke-11 ya. Sisanya kamu bisa baca secara mandiri di Vero bacakan ya ayatnya yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, Bu Vero ada satu pertanyaan untuk kita semua gitu ya. Berkaitan dengan ketaatan gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak peraturan ya. Nah, kira-kira untuk apa ya peraturan itu dibuat? Oke, boleh diskusi dengan kakak atau adiknya, atau juga dengan mama dan papa di rumah ya. Bu Vero yakin semua jawabannya sudah benar, sudah baik. Tapi kali ini kita mau sama-sama belajar lagi ya. Vero mau ingatkan, pastinya ya, peraturan dibuat ya itu untuk suatu kebaikan, di mana di dalamnya gitu ya kita harus melakukannya, bukan melanggarnya. Ingat baik-baik, kita harus taat melakukannya, bukan sebaliknya melanggarnya gitu. Namun gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari peraturan atau ketertiban yang ada itu sering dilanggar gitu ya. Kita sering melihat misalnya nih ya, peraturan atau ketertiban yang ada di sekolah begitu ya. Kadang-kadang kita melihat ada yang melanggar begitu ya. Kemudian peraturan atau ketertiban berlalu lintas begitu ya. Seringkali kita lihat ada peraturan gitu ya, ada saja yang masih melanggar begitu ya, atau tidak taat pada peraturan itu. Nah, lebih sayangnya lagi ya, kita melihat bahwa ada orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, orang-orang Kristen yang juga ternyata masih saja lalai dalam menaati peraturan gitu ya. Padahal kita tahu bersama ya, Alkitab sendiri mengatakan kepada kita bahwa kita itu harus menjadi contoh bagi orang lain dalam hal tindakan kita untuk bisa menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini gitu ya. Tapi sekali lagi sayangnya gitu ya, kita seringkali atau sering mendapati ada saja orang-orang percaya yang bahkan tidak bisa taat terhadap peraturan gitu. Entah peraturan berlalu lintas, peraturan mungkin saat bekerja, peraturan saat di sekolah, atau mungkin peraturan saat di rumah begitu ya. Nah, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita begitu ya, bahwa kita harus menjadi orang yang bisa menaati peraturan dimanapun kita berada. Ayo kita sama-sama baca satu bagian firman Tuhan lagi yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ibu Vero akan bacakan untuk kita semua ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini firman Tuhan bilang ya, kalau misalnya segala sesuatu yang diilhamkan kepada kita itu untuk bermanfaat begitu ya, memiliki bermanfaat untuk bisa memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Contoh salah satu yang Tuhan percayakan orang lain buat kemudian untuk kita ikuti yaitu peraturan dan tata tertib. Bagaimana di dalamnya membawa kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa hidup di dalam kebenaran gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ya, dalam kehidupan kita terkadang kita sering lalai begitu ya, atau bahkan kita juga sering melihat orang lain tidak bisa menaati peraturan. Bahkan tadi Ibu Vero bilang kita melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi masih belum bisa melakukan peraturan dengan baik begitu ya. Hari ini ya kita kembali diingatkan bahwa kita harus melakukan setiap peraturan, setiap tata tertib, karena segala sesuatu itu untuk kebaikan kita, untuk membawa kita dalam kebenaran. Nah, menjadi orang Kristen ya, kita itu bukan hanya seseorang yang mendengar, membaca firman Tuhan saja. Tetapi ya, kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan gitu ya, maka kita harus menjadi orang-orang yang melakukan tindakan nyata dalam kehidupan kita, tindakan nyata dari iman kita gitu ya. Kita harus menjadi contoh begitu dalam hal apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, bahkan apa yang kita lakukan gitu ya. Seperti ya yang diingatkan hari ini, berarti dalam hal tindakan kita harus menaati peraturan dan tata tertib dalam lingkungan kita, dimanapun itu kita berada, begitu ya. Walaupun sekali lagi ya, Bu Vero ingatkan kenyataannya gitu ya, masih saja kita lalai atau bahkan kita melihat orang lain lalai dalam hal menaati peraturan gitu ya. Contohnya dalam hal mengatur waktu gitu ya, dalam hal jam doa kita atau dalam hal ibadah kita terkadang masih lalai begitu ya. Kemudian dalam hal peraturan saat belajar gitu ya, untuk kita yang masih dalam studi gitu ya, kita lalai kadang-kadang gitu ya. Bahkan juga mungkin dalam rumah kita gitu ya, ada peraturan yang kita sering tidak taat begitu ya, atau kita lalai untuk melakukannya gitu ya. Nah, sebagai orang Kristen gitu ya, yang hidup dalam kebenaran, ingat baik-baik ya, kita harus menjadi orang Kristen yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan gitu ya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan pasti ya hidupnya tertib gitu ya, dan mengikuti aturan, karena Allah sudah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan gitu ya, roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam pimpinan Roh Tuhan, anak-anak Tuhan yang bisa menjadi teladan dalam hal tindakan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga ya nama Tuhan dimuliakan ya. Devosi kali ini sampai di sini. Ibu Vero harap kita semua bisa mulai hari ini berkomitmen untuk melakukan setiap peraturan dan tata tertib yang ada, untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang kita sudah mau menutup devosi kita sama-sama akan lipat tangan kita mau berdoa, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami bisa taat kepada Tuhan, taat terhadap peraturan
peraturan-peraturan yang ada di sekitar kami, terhadap tata tertib yang ada di sekitar kami. Bantu kami Tuhan yang terbatas ini, ingatkan kami Tuhan untuk kami bisa menjadi contoh dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian devosi kita pagi hari ini. Selamat belajar. God bless you.